Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu makin dikasih Tuhan, amin. Makin diberkati Tuhan, amin. Makin ditopang lewat segala keadaan kita. Tuhan terus bekerja, menanggung semua proses yang kita lewati. Sehingga kita yang setia dan mau digandeng Tuhan akan mampu melewati segala yang terjadi. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat, Yesus Kristus yang menyelamatkan hidup kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 di ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-46. 1 Raja-Raja 18 ayat 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 46, demikian sabda Tuhan, saya bacakan. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Perhatikan baik-baik saudara, lewat firman Tuhan ini kita rindu, terlebih Tuhan rindu agar kita mengalami Ebenezer, menang atas krisis yang terjadi. Ebenezer yang sejak bulan Desember, di akhir Desember sudah didengung-dengungkan lewat firman Tuhan, tema Natal, tema-tema di setiap event, itu benar-benar kita alami dalam setiap kehidupan kita. Saudara rindu? Yang rindu katakan amin. Yang lebih rindu katakan amin lebih keras lagi. Yang sangat rindu beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kekasih Tuhan, disampaikan Bapak Sadra tadi pagi, saudara, bagaimana krisis itu membuat segala sesuatunya tidak pasti, saudara. Bahkan beliau bertemu dokter yang mengatakan virus, kalau ditemukan vaksin pun yang namanya DNA dari virus itu bisa bermultiplikasi, berkembang dengan tanpa diduga dan bisa sulit untuk dikendalikan. Maka yang disampaikan Bapak Gembala seringkali benar, kita tidak bisa berharap kapan krisis akan berakhir, kapan keadaan segera baik. Yang bisa kita lakukan berdoa bersama-sama dan kita sama-sama menghidupi firman Tuhan. Sehingga sekalipun krisis boleh masih terjadi, saudara, keadaan boleh makin sulit, tapi kita ditolong Tuhan dan tetap memenangkan setiap perkara-perkara dalam hidup kita. Saudara, lewat firman Tuhan di kitab Raja-Raja ini, saudara, ada hal yang dapat saya tangkap, saudara. Hari-hari ini penuh kesulitan. Teman-teman yang kuliah mungkin merasakan kesulitan. Dulu, saudara, kuliah datang, ya kan, ke sekolah kampus, ya kan. SD, SMP, SMA pun sekarang atau sampai ke pasca sarjana dan pasca sarjana, semua perguruan tinggi dan semua bentuk lembaga pendidikan secara formal itu sebagian besar mengharuskan murid peserta didiknya harus daring atau berada di rumah. Jarak jauh, saudara. Dan bukan hanya itu saja, dampaknya teman-teman yang kuliah wisudanya pun dari rumah di tempat foto masing-masing, ya kan. Udah bayar tukang foto, yang ngalongke nanti Samir, saudara. Itu orang tuanya di foto cekrek, ya kan. Teman-teman kita yang hari-hari ini anak-anak muda sedang alami itu, saudara. Dan kemarin beberapa waktu yang lalu ada demo, saudara kan. Ya anak Tuhan tidak boleh demo, ya. Demo menuntut undang-undang, ya kan, cipta kerja yang direkayasa oleh kelompok tertentu untuk menghancurkan pemerintah. Tapi ada banyak orang yang ikut karena mereka terpancing. Mereka tidak jelas membaca, mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan. Mungkin juga ada di antara mereka punya kebutuhan tertentu sehingga harus ikut untuk memenuhi kebutuhannya. Ada banyak macam-macam, saudara, perhatikan. Ada banyak macam-macam motivasi orang salah mengambil langkah. Karena saya tahu, saya rasa orang itu tidak berpegang kepada firman Tuhan sekalipun mungkin mereka ada orang Kristen. Saudaraku, krisis boleh menyulitkan kita, tetapi Ebenezer janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Maka lewat firman Tuhan ini, saudara, mari bagaimana kita bisa menang atas krisis. Yang pertama, kita sadari dan rindu untuk mengalami yang namanya pengurapan Roh Kudus terus menerus. Sadari berarti makin mengerti artinya, saudara, dan rindu mengalami pengurapan Roh Kudus atau pengurapan Tuhan secara terus menerus. Mari kita perhatikan, saudara, di kalimat pertama di ayat ke-46. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Saudara, kata kuasa
ditulis dari satu kata yang namanya kata yad. Dan itu diterjemahkan secara literal dari kata dengan kata tangan, saudara. Dengan kata tangan. Nah, kuasa Tuhan, tangan Tuhan artinya sedang terbuka atas Elia. Ya, kita lihat saudara, pengurapan Tuhan hari-hari ini di tengah masa yang sulit sedang dicurahkan besar-besaran. Agar apa? Revival gelombang akhir zaman ini menggenapi nubuatan yang disampaikan Tuhan dalam firman Tuhan. Mari belajar perkah, sadari apa itu pengurapan, saudara. Apa arti pengurapan? Pengurapan itu mengenai tentang kuasa atau kemampuan yang Tuhan berikan untuk mengerjakan tanggung jawab kita. Pengurapan bertujuan agar kita jadi pribadi yang makin bertanggung jawab. Pengurapan bertujuan agar kita menjadi pribadi yang makin berdedikasi, berdaya guna, berdampak, dan penuh dengan semangat ketika menjalani kehidupan sekalipun keadaan seringkali sulit dan memaksa kita harus yang namanya baper, saudara. Tetapi ada pengurapan Tuhan, yaitu tentang kuasa dan kemampuan yang Tuhan berikan untuk kita mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing. Yang ibu-ibu rumah tangga mengerjakan sebagai ibu rumah tangga, yang suami mengerjakan sebagai suami, yang bekerja, yang studi, yang melayani, yang melakukan apapun dalam masyarakat. Saudara terus minta pengurapan Roh Kudus. Nah, saudara, bagaimana memahami pengurapan ini, saudara? Daud menjelaskan dengan baik bagaimana di dalam kitab Mazmur, bagaimana orang ini, yaitu Daud, sejak masa mudanya rindu mengalami pengurapan. Saudara, pertama kali pengurapan hidupnya dicurahkan lewat seorang nabi yang namanya Samuel. Samuel datang kepadanya, seorang pria muda yang masih imut-imut, seorang yang ditolak, saudara, keluarganya bahkan gak diingat oleh bapaknya. Kalau bapaknya punya anak laki-laki yang namanya Daud, baru didesak Samuel, baru dia ingat, oh ada anakku yang masih kecil. Dipanggil dari padang penggembalaan. Daud datang ke sana, saudara. Sejak itu pertama kali dia mengalami pengurapan lewat tabung tanduk Samuel yang berisi minyak urapan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Daud tidak berhenti memaknai pengurapan itu hanya sekedar minyak urapan yang menempel di tubuhnya. Ada satu ayat di dalam Keluaran, kalau Bapak Ibu saudara nanti temukan searching, ayat itu berkata, saudara, sesuatu tentang minyak urapan, membahas tentang minyak urapan. Kalau minyak itu tidak boleh dicurahkan ke dalam daging atau flesh tubuh manusia biasa. Karena pengurapan itu bersifat rohani, saudara. Memang Daud diolesi atau dicurahi minyak urapan ya, diolesi gitu, terus turun ke bawah gitu kan. Itu secara daging. Tetapi kalau dimaknai secara fisik, jasmani, maka akan berhenti di situ, saudara. Tapi Daud orang yang sangat rindu dan dia tahu bahwa pengurapan selanjutnya yang bekerja melalui dirinya adalah Roh Kudus yang ada dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pernahkah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan dan seringkali kita kesulitan memahami makna firman itu? Seringkali bahkan kita ngantuk, bukan? Bahkan saya pun menyadari ketika saya khotbah kadang berkali-kali, kok ramudeng, kok nak begini. Ternyata kita sedang berkhotbah di dalam daging. Memang itu baik dan harus dilakukan. Tapi kalau kita mau rindu mengalami pengurapan, saudara, Tuhan menyadarkan kita. Mari kita alami pengurapan ini. Karena yang namanya pengurapan, baik itu minyak, baik itu firman disampaikan, itu tidak bisa kena daging biasa. Daging bisa ngantuk, saudara. Amin. Betul nggak? Daging bisa ngantuk, daging bisa lelah, daging bisa kurang semangat, kelentak-kelentruk. Tetapi roh manusia, roh Tuhan dalam diri kita, itu dinamis dan powerful. Maka saudara, perhatikan. Pengurapan kemudian disadari Daud, dia harus bersama Roh Kudus. Maka di ayat di kitab Mazmur ya pasal 51 atau 50 ya, tentang bagaimana dia waktu bertobat ya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Karena dia tahu ketika roh Tuhan pergi dari hidupnya, maka dia bisa mengerjakan apa saja. Dia bisa menjadi raja, tetapi menjadi raja bukan untuk kemuliaan Tuhan. Menjadi raja bukan di dalam standar kebenaran, hanya standar manusia biasa. Buat apa, saudara? Kalau kita bekerja, tujuannya untuk manusia. Oke, saya bekerja, saya melayani, saya melakukan banyak hal, saudara, untuk istri dan anak-anak saya. Tapi yang pertama harus kepada Tuhan. Kalau tanpa kepada Tuhan, waktu kita pulang, kita tidak dapat apa-apa, saudara.
Kita akan datang dengan tangan hampa kepada Tuhan. Tapi mari dengan segala keadaan minta pengurapan Tuhan. Seperti Daud, dia sadar. Kenapa saudara? Yang menghalangi pengurapan itu berhenti di pasal itu ketika Daud berteriak kepada Tuhan, jangan tinggalkan rohmu dari hidupku. Apa saudara? Dosa yang menghalangi itu. Ketika dia bersinah pada dengan Batseba, ketika dia berusaha untuk membunuh Uria, hambanya yang setia, dosa telah menutup saudara. Bukan Roh Kudus gak berkuasa. Sekali lagi, pengurapan itu kadang berhenti, kita jadi kelentrak-kentruk, gak semangat. Kenapa saudara? Karena Roh Kudus sedang berduka terhadap dosa dan kelemahan yang kita lakukan. Kalau Roh Kudus berduka, dia gak akan bergerak apa-apa saudara. Dia hanya akan berdoa buat kita agar kita bertobat, kita minta ampun sama Bapa kepada Tuhan Yesus, sehingga kita memulai lagi yang baru. Saudara, kalau kita berdoa dan mungkin saudara tidak ada Roh Tuhan yang bergerak di sana, sekali lagi bukan Roh Kudus yang tidak berkuasa, tapi dia sedang berduka dengan dosa saudara dan dosa saya. Mari kita koreksi hidup kita, sehingga kita boleh mengalami pengurapan demi pengurapan yang dahsyat, yang ajaib, yang terus menerus memberikan kehidupan kita makin hari makin dinamis dan berdampak. Saudara, bagaimana mengalami pengurapan itu saudara? Dulu saya pikir waktu saya mau melayani Tuhan, ya, atau mungkin para WL, para singer ya, kita doa, ada doa persiapan baik, itu bagus saudara. Di panggung ini kita berdoa, Tuhan urapi saya, Tuhan urapi saya. Baik, tapi kalau kita renungkan saudara, kita akan minta apa suruh Tuhan? Renungkan saudara, karena kita saya pas lagi mau khotbah, teman-teman pas lagi mau WL, minta diurapi. Berarti kan maksa Tuhan, ya kan, kita nyuruh Tuhan. Tapi pengurapan ini prinsip kerjanya beda rupanya. Begitu ya boleh saudara, boleh, harus. Kita doa persiapan itu baik. Tetapi jauh akan lebih baik dan itu efektif kalau kita membangun di luar panggung. Panggung bisa berbeda, ya, penampilan saya bisa mengecoh saudara. Hidup saya penuh dosa, saudara nggak akan pernah tahu, ya kan? Tapi di kamar, di tempat kita membangun jam-jam doa bersama Roh Kudus, di situ akan kelihatan saudara, bagaimana pengurapan itu akan mengalir dalam hidup. Mungkin saudara hanya orang-orang biasa, tidak terlihat, tetapi Tuhan berkenan atas hidup kita. Bapak Ibu tetap semangat, mungkin kita dipandang orang sebelah mata, terus kerjakan. Buka jam-jam doa itu saudara. Rindu dipenuhi Roh Kudus secara pribadi ketika orang enggak melihat kita. Caranya gimana saudara? Kita akan dinamis. Masing-masing orang punya kesibukan masing-masing kan. Jadi kita atur sendiri dengan Tuhan. Yang penting kita komitmen. Ada jam-jam yang kita serahkan untuk kita berdialog dengan Tuhan secara pribadi. Pengurapan itu akan mengalir. Itu yang dialami Daud, saudara, sehingga kita akan bisa yang namanya ngerti kehendak Tuhan. Nah, saya kasih cerita saudara untuk membuat kita mengerti. Nah, pertengahan tahun yang lalu saudara, tanpa mengurangi makna apapun saudara, saya mau bersaksi bahwa pertengahan tahun yang lalu di tahun 2019 saya bertemu seorang orang yang mencintai Tuhan. Dan saya cerita tentang pengalaman, tentang pelayanan yang baru melayani Tuhan. Dan kemudian beliau saudara, karena beliau adalah orang yang diberkati Tuhan, kaya saudara. Kemudian dia berkata, Pak, saya punya tanah saya luas Pak, berhektar-hektar di sana, di satu kota di pinggir jalan raya. Dan kemudian beliau berkata, saya kasih Anda 1,5 hektar untuk bangun gereja, 15.000 meter saudara. Itu pinggir jalan raya. Saya diem aja saudara. Saya coba ngitung 15 hektar, 15.000, kalau itu sejuta, kali sejuta itu berapa saudara? 15 miliar. Kalau itu harganya 2 juta itu pinggir jalan raya saudara. 2 juta itu 30 miliar. Dikasih yang penting buat saya untuk mengembangkan pelayanan. Saudara, dan saya berkata, maaf Pak, saya belum bisa menerimanya. Karena waktu itu saya berdoa saudara. Roh Kudus berbicara. Dan ada damai sejahtera yang kuat, saya mengambil keputusan, saya menolak. Dia mencoba mendesak, enggak apa-apa, enggak sekarang. Next time, kapanpun, asal tanah itu belum diambil hamba Tuhan yang lain untuk pelayanan. Ketika Anda telepon saya akan berikan tanah itu. Saudara, itu kan terngiang-ngiang ya. Secara kedagingan kalau saya lakukan, saya dapat banyak saudara. Saya bisa dengan alasan pelayanan. Tapi dia serahkan kapanpun sebelum ada yang terima di next time. Saudara, waktu berjalan saudara. 2 bulan kemudian saya ditelepon oleh seorang hamba Tuhan.
di satu kota besar dan berkata, Pak, pelayanan di tempat saya ada gereja cabang ya cukup baik di kota ya, dia di mall waktu itu saudara, gerejanya di dalam mall. Kemudian butuh koordinator cabang, butuh gembala cabang untuk mengembalakan. Jemaatnya cukup lumayan agak banyak saudara, tapi itu jelas gereja di kota dan gereja yang disupport oleh salah satu sinode yang cukup besar. Saudara, saya berpikir saudara, ya kan? Wah pas banget ini ya, itu lemah kira-kira jarak 1,5 jam saya bisa sampai ke Malang, rintis Malang, ya kan? Betul nggak? Saya juga bisa kerja pelayanan full time di gereja itu, mengembalakan cabang. Kalau berkembang jadi gembala jemaat. Saya berdoa lagi, saudara. Berdoa di dalam Roh Kudus dan Roh Kudus berkata, menahan, jangan. Dan saudara saya bertahan. Saya berkata maaf, saya tetap melayani di sini. Kalau enggak saudara, kita sudah berpisah sejak sekian waktu yang lalu. Tapi puji Tuhan, saya mendengar suara Roh Kudus. Saya belajar peka sekalipun secara manusia, hitungan matematik dan finansial, saya lebih akan memilih ke sana. Dan itu jelas jauh lebih baik menurut manusia. Tetapi kadang Tuhan itu aneh, membingungkan. Tapi itu yang terbaik saudara. Di masa kegalauan kalau kita bisa mengenangkap suara dan kehendak Tuhan, kita akan bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah saudara, hari-hari ini kalau saya ceritakan saudara, ada tawaran banyak yang saya kadang sampai bingung. Kalau saya tidak memutuskan untuk mendekat intim dengan Roh Kudus, saya tidak tahu saya bisa mengambil yang berbeda. Karena kata yad yang artinya tangan saudara tadi, kuasa Tuhan, dari kata Ibrani yad artinya juga adalah sebuah persekutuan, sebuah keintiman dengan Tuhan. Jadi yad itu artinya bukan sekedar tangan yang terbuka, yang siap memberkati saudara dan saya, menolong kita dalam kesulitan kita, tetapi arti yang sama adalah persekutuan yang Tuhan tawarkan dengan kita. Mari kita terus rindu berdoa, rindu baca firman, agar rema Tuhan menjadi makanan kita, saudara. Kita jadi bersemangat kalau baca firman, ya semangat pengen nangkap firman yang baru, semangat pengen lakukan sesuatu yang baru dengan Tuhan. Ada gairah karena pengurapan itu tentang kuasa dan kemampuan Tuhan, agar kita lebih bertanggung jawab, berdedikasi dalam segala hal yang kita kerjakan. Yang kedua saudara, bagaimana kita boleh mengalami yang namanya kemenangan di tengah krisis. Yang kedua, milikilah hati yang melayani. Kembali saudara ke dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 46, kalimat selanjutnya berkata, ia yaitu Elia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Perhatikan kata ia mengikat pinggangnya saudara. Saudara, kata mengikat pinggang dari kata shanal atau shanas saudara, yang artinya memang mengikat pinggang. Tetapi makna di dalam bahasa Inggris diterjemahkan dengan kata bersiap saudara. Bersiap, milikilah hati yang siap-siap saudara. Milikilah hati yang waspada, milikilah hati yang melayani. Karena hati seorang pelayan, hati hamba itu adalah dia selalu siap menunggu tangan atau perintah tuannya. Ketika tuannya memerintah, dia langsung mengerjakannya. Bagaimana kalau kita misalnya lihat hamba atau pembantu atau misalnya asisten rumah tangga, bahasa kerennya ya saudara ya, asisten rumah tangga diperhalus, misalnya disuruh ayo ngepel, leta-lete, itu dia memang hamba, dia memang asisten rumah tangga, tapi nggak punya hati melayani. Ya, mungkin kita pelayan Tuhan, tapi kita nggak punya hati melayani. Hati melayani itu responsif, saudara. Responsif itu satu, ada tanggung jawab, ya. Arti yang lain responsif itu juga langsung bertindak dengan cepat sesuai yang Tuhan mau. Tapi saudara, kata arti mengikat pinggang atau dari kata shanas ini artinya juga selain yang namanya siap sedia, tapi juga artinya to compress atau menekan. Jadi seorang yang memiliki hati hamba, dia bukan hanya memiliki kesiapan hati, availability, ya, kesiapan hati, ketaatan hati, tapi dia juga siap untuk ditekan, siap untuk dikompres. Dalam krisis yang terjadi dan persaingan yang begitu ketat hari-hari ini, ya. Di perdagangan ada persaingan,
Di kita bekerja rasakan ada persaingan, saudara. Di bisnis ada persaingan, dalam pelayanan pun seakan-akan nggak kelihatan persaingan, tapi tetap ada, di mana-mana itu ada persaingan. Nah, ada sesuatu yang menekan kita, ada yang mengkompres, ya, menekan hidup kita sehingga masalah itu makin berat. Ya, saya pernah ngalami, saudara, waktu kerja ada teman yang nggak suka, wah, pingin meh metu wae rasane, wis ra betah ning nggon. Tapi waktu berdoa Tuhan menguatkan, justru akhirnya teman ini jadi teman yang baik, sahabat yang baik. Dulu mau mukuli saya, saudara, tapi akhirnya kita sahabatan sampai hari ini, saudara. Saudara, waktu kita ditekan, waktu kita ada masalah, ada kesulitan baik secara pribadi, keuangan, atau dengan orang lain, atau relasi hubungan dengan teman atau pasangan suami istri, atau dengan teman pelayanan, atau apapun, saudara, maka itulah tekanan yang sedang Tuhan izinkan terjadi agar kita menghasilkan pribadi yang lebih mulia dari kemarin. Saudara, kalau jeruk ditekan hasilnya adalah apa Pak? Ya, jus jeruk, betul nggak? Kalau nggak percaya nanti pulang, ya kan, kita pergi ke tukang yang jual jus, Bapak Ibu, saya mau beli jus jeruk apa jus apel, itu pasti akan dimasukkan jeruknya kemudian diputar sama blender. Tapi itu kan ditekan namanya, ditekan dengan mesin. Kalau ditekan begini dia akan keluar air jeruk atau sari jeruk atau buah jeruk. Nah, atau sari jeruk atau yang namanya jus jeruk. Dan itu harganya lebih mahal daripada wedang jeruk. Kecuali sari jeruk atau jus jeruknya dicampur air separuh, saudara. Itu harganya murah, ada banyak jus yang encer. Tapi jus yang kental pasti mahal. Kecuali campur gandum, ya saudara. Itu enggak enak diminum. Tapi yang namanya proses dalam sebuah penekanan, ya, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih mahal dari hari ini, dari bentuk aslinya. Jadi waktu Tuhan memproses kita, miliki hati hamba, saudara. Karena bersiaplah bahwa saatnya tiba, kita akan jauh lebih baik dari kemarin. Nah, kekasih Tuhan, waspada dengan keadaan hari-hari ini. Jangan kita memberontak kepada Tuhan, tetap berada di jalur trek kehendak Tuhan yang benar. Miliki hati hamba, saat ditekan yang keluar kerendahan hati, bukan sungut-sungut. Saat ditekan yang keluar hati yang mengasihi, hati yang mengampuni, hati yang memberi. Itu hati hamba. Tetapi lihat orang Israel, saudara, sebagian besar dari mereka waktu ditekan Tuhan di padang gurun, tidak dikasih makan, lapar, tidak dikasih minum sementara, haus, teriak-teriak, saudara, nyalah ke Musa, nyalah ke keadaan, nyalah ke Tuhan, pingin kembali ke masa lalu, ke Mesir. Tapi saya percaya ada Tuhan yang menolong kita, sehingga kita waktu ditekan, saudara, diproses Tuhan akan memberikan kita kerendahan hati, ketaatan untuk melewati semuanya ini. Saudara, kesombongan dan kecongkakan hanya akan memperberat beban kita. Siapa yang di sini mau pingin berlari bersama Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Yang mau terbang tinggi dalam segala pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan, kita pasti ingin, saudara. Amin, 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 saudara. Kalau kita ingin lebih lagi, saudara, mari tinggalkan beban. Kesombongan hanya akan membuat kita di area itu tidak akan bergerak. Istilah hati yang congkak, hati yang tidak mengampuni akan memperberat keadaan kita dan kita bisa mengalami stagnasi. Tetapi Tuhan ingin kita terbang tinggi bagai Raja Wali, miliki kerendahan hati atau hati yang hancur di hadapan Tuhan. Waktu Daud punya kesalahan, dia nggak tinggi hati, aku raja, aku bebas lakukan apa saja. Dia nggak bilang gitu, saudara. Tapi dia berkata, ampuni saya Tuhan, saya mau melakukan yang baru bersama Tuhan dan firman-Mu. Saudara, mari hari-hari ini kita belajar merendahkan hati, ya. Jangan congkak, jangan sombong. Ingatkan diri kita, ya. Minta tolong suami, ya, para istri, ibu-ibu, untuk mengingatkan kita kalau pas kita lagi congkak, sombong, nggak bisa mengampuni. Sebaliknya suami pun sama, ingatkan para istri, istri ingatkan suami, anak-anak kita ingatkan, hamba-hamba Tuhan, jemaat, semua pelayan Tuhan saling mengingatkan. Saudara, kalau tidak diingatkan, kadang kita lupa daratan. Kita butuh saudara-saudara yang menguatkan di dalam iman. Tapi juga ada Tuhan Roh Kudus yang berdiam. Kalau kita mau mengintrospeksi, pasti Tuhan itu akan berbicara, saudara. Bertobat dan sadar. Jangan kita yang namanya angkuh. Orang yang angkuh dan sombong, Alkitab katakan akan direndahkan. Ingatkan diri kita kalau kita hanya hamba,
Kalau kita hanya budak, kalau kita hanya dulos, maaf kata saudara, jongose Tuhan, jongosnya Tuhan. Saya sadar saudara dengan kesaksian tadi, saya bisa miliki banyak saudara, saya ini hanya jongos. Nek Tuhan gak bilang tidak ya jangan dilakukan. Kalau Tuhan bilang ya, saya tabrak saudara, apapun yang terjadi, saya mau belajar taat. Tapi kalau Tuhan bilang tidak, ya jangan dilakukan. Oleh karena itu, karena kita sadar ada hati hamba dalam diri kita, maka kita menjadi penurut firman Allah. Saudara, menarik sekali saudara. Saudara, kata yang tadi diterjemahkan dengan mengikat pinggang itu ternyata artinya juga, atau tuh kompres tadi artinya apa? Meringkas, untuk meringkas. Saudara, ketika saya merenungkan kata meringkas, saudara, sebuah buku yang tebal yang saudara senang membaca, kadang kita malas membacanya, betul? Dan kemudian apa yang kita lakukan untuk kita bisa mengerti isi buku itu? Kita baca yang namanya ringkasannya. Kita baca inti ceritanya, kita baca. Dengan membaca ringkasannya yang hanya mungkin setengah lembar, selembar, tapi buku yang setebal 400-500 halaman, kita udah ngerti kira-kira isinya seperti itu. Sama saudara, kalau kita mau hidup menjalani proses Tuhan dengan setia, ringkasan hidup kita yang dibaca orang akan indah. Kalau gak diproses, saudara, maaf ya, kita ngomel, kita cerewet, maka orang akan berkata, oh tiba-tiba dia ngomel, dia cerewet. Kemudian kalau kita bersyukur, rendah hati, penuh kasih, penuh tanggung jawab, maka ringkasan hidup kita yang dibaca orang pun akan berkata, oh dia sabar, dia kuat, dia penuh iman, dia cinta Tuhan. Mari kita pilih yang baik ketika kita diproses Tuhan. Kita tunduk, miliki hati sebagai pelayan, sebagai dulos, sehingga kita bisa mengerti setiap janji Tuhan yang Bapak Ibu Saudara terima dalam hidupnya. Kita bisa melewatinya, bukan hanya sekedar menang, dijawab doa kita, tapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir saudara, mari kita tetap berlari. Teruslah berlari, keep run saudara. Raja-Raja 18 ayat 46 kembali kita melihat kalimat, dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yisrael. Elia berlari tapi dia bisa mendahului Ahab yang menunggang kereta kuda. Saudara-saudara bisa bayangkan kereta kuda raja itu bisa keretanya lebih dari satu atau sepasang. Atau kalau kita lihat kadang sampai panjang ya, ada sekitar berapa 3 atau 4 pasang berjajar di depan. Dan kereta kuda berlari, tetapi Elia yang berlari biasa, dia bisa mendahului, artinya sampai lebih dulu daripada Ahab. Nah, kata lari ini saudara dari kata roots ya. Artinya apa? Artinya itu ya lari atau menjaga kaki. Lari atau menjaga kaki. Nah, kata mendahului artinya panem. Dari kata panem yang artinya melakukan segala sesuatu lebih baik, lebih cepat berlari, lebih cepat berjalan, lebih cepat bertindak, lebih responsif artinya. Jadi kata berlari mendahului saudara, artinya adalah kita yang namanya saudara melakukan lebih cepat, lebih responsif, lebih bertanggung jawab, lebih berdedikasi semua yang dipercayakan Tuhan hari ini. Saudara, mari kita belajar introspeksi. Saya belajar saudara, saya pun belajar introspeksi. Kalau enggak, pelayanan saya enggak akan berkembang. Saudara, di masa-masa sulit ini apa yang bisa dilakukan saudara? Ya, tapi saudara, hari-hari ini Tuhan pakai kehidupan saya untuk jadi yang namanya retreat, tempat retreat adulam, sing disetorke orang ya, dari bukan mereka menyetorkan diri, berarti mereka menyerahkan diri gitu ya, minta saya layani hidup mereka sendiri karena mereka sudah dewasa, ada yang berkeluarga. Orang-orang yang rusak, bukan hanya yang kayak sakit kan tinggal doa dalam nama Yesus sembuh kan, enggak Tuhan enggak sembuh, ada cara yang lainnya kan. Tapi yang namanya ngerawat karakter orang saudara yang rusak, itu tiap malam kadang ditelepon, aduh masih padu sama gini, bertengkar sama istri, mengangkar sama papa. Saudara butuh energi saudara, untuk jadi seorang adulam. Saudara, maka saya terus belajar
untuk mengerti tetap berlari itu bagaimana agar saya nggak letih lesu. Saudaraku, yang namanya berlari kita harus lakukan lebih cepat tadi yang pertama. Kemudian yang artinya berlari, saudara, itu juga artinya menjaga kaki. Jadi kalau ada seorang atlet lari yang memenangkan Olimpiade 4 kali, saudara, di zamannya, dia ditanyai apa rahasia yang membuat engkau bisa memenangkan Olimpiade. Dia berkata, selain dia nuruti pelatih ya tentunya, tapi dia tetap fokus, tetap berlari, menjaga irama kaki, saudara. Berlari dan juga memperhatikan kanan kirinya, pesaing-pesaingnya. Saudara, kita harus yang namanya menjaga irama langkah, keputusan, pilihan hidup kita seirama dengan kehendak Tuhan atau tidak. Harus seirama dengan kehendak Tuhan. Saudara, kalau dibayangkan dengan atlet berlari tadi, saudara, ada lari cepat 100 meter, ada lari menengah, saudara, ada lari estafet, ada lari maraton, ya kan? Caranya orang menjaga kaki untuk berlari beda-beda. Lari 100 meter makin sana makin cepat, saudara, larinya harus dipercepat. Tapi kalau maraton harus dicepat, lagi-lagi sampai 1 kilo udah kemudian ditinggal lawannya. Jadi ada cara kita menjaga langkah kaki kita, ada cara kita menjaga keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan hidup kita yang hari-hari ini benar-benar sulit, agar kita tetap seirama, selangkah, sederap, sedetak dengan Tuhan yang memimpin hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita terus berlari, ya. Yang hari ini mungkin merangkak, ayo bangkit, saudara. Bangkit di tengah krisis, bangun, mulai berjalan, mulai berlari di dalam kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, kata yang namanya berlari mendahului Ahab ini juga tadi saya katakan lebih cepat. Jadi kita harus yang tadi kan jaga hati, jaga irama langkah kita, keputusan kita agar seperti kehendak Tuhan dan firman-Nya. Namun juga yang namanya lebih cepat, lebih baik. Saudara, mari keluarga-keluarga, jadikan keluargamu hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin. Amin. Suami-suami, bapak-bapak, yang bapak-bapak katakan amin. Bapak-bapak, lakukan lebih baik jadi suami daripada yang kemarin. Ibu-ibu, istri-istri yang dikasihi Tuhan, lakukan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Lebih cepat lagi, lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab lagi. Karena tanggung jawab kita kepada Tuhan. Anak-anak bersama yang studi, lakukan hari ini atau besok jauh lebih baik dari kemarin. Itu Tuhan akan memampukan setiap kita. Tuhan akan menolong kita. Kita akan menjadi orang-orang yang makin mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Dipakai Tuhan semakin besar. Haleluya. Saya tutup dengan satu kesaksian, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, cukup lama saya melayani seorang anak muda yang dia dulunya lesbian, tapi sekarang sudah bertobat. Saudara. Lesbian, seorang yang mengalami kelainan seksual, ya, saudara. Tetapi, saudara, dia ini mengalami pengubahan Tuhan. Dan suatu kali, saudara, dia cerita, ya, dia ditempatkan di satu tempat pelayanan, melayani seorang tua yang sepuh, tapi sudah jompo. Tidak bisa apa-apa, stroke, ya, sudah stroke, tidak bisa gerak, tidak bisa apa-apa. Dia hanya di kursi roda, jadi dia suapin, ya, dia yang nyuapin, dia yang dorong, ajak jalan-jalan. Nah, suatu kali dia stuck, dia stres, karena dia merasa sebagai seorang muda, seorang yang dipakai Tuhan, seorang yang diperlengkapi dengan firman Tuhan, karena dia sekolah juga, atau seperti saya, saudara. Dia merasa stuck, kayak gini mas. Tetap semangat, ya, minta pengurapan Tuhan, kerjakan panggilan Tuhan dalam hidupmu dengan setia. Akhirnya dia berkata, saya tak ikut mas aja ya, ikut pelayanan di Solo, karena dia di luar kota, saudara. Ya ikut enggak apa-apa, ikutlah, nanti kita akan sama-sama melayani Tuhan. Terus kemudian, saudara, ya akhirnya tinggal karena pandemi, saudara, virus COVID ini kan, terus akhirnya dia nggak jadi, tapi dipending nanti aja mas, kalau sudah selesai COVID, ya. Tapi saudara, dia mengalami satu keubahan yang bercerita luar biasa, ya, beberapa waktu lalu, ya, beberapa minggu yang lalu, dia cerita sharing dengan saya, mas, saya akan datang ke situ sekitar bulan ini, akhir bulan ini. Kenapa saya tanyakan, saudara, dan dia berkata, saya mau layani ini Oma dulu mas, saya mau selesaikan sampai Oma ini bisa berjalan
dengan kakinya sendiri. Ya, dia sadar, saudara. Sekalipun sulit yang dia layani, harus melayani, merawat orang tua yang bukan orang tuanya, saudara. Bukan saudaranya. Tapi saudara, dia akan selesaikan. Saudara, karena apa? Karena dia sadar di tengah-tengah krisis ada Tuhan yang bisa membawa hidupnya mengalami kemenangan yang dahsyat dan ajaib. Mari Bapak Ibu Saudara, yang engkau hari ini bergumul dengan masalah apapun, di tengah-tengah krisis yang sulit bagi kita, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Maka saudara, mari tetap kita berjalan di tengah-tengah krisis ini dengan yang namanya pengurapan Tuhan terus-menerus. Kita memiliki hati seorang yang melayani, hati hamba. Tingkatkan hati melayani, saudara. Tanggalkan kesombongan, kecongkakan itu, kita akan berhenti, saudara. Karena apa? Kita akan nabrak tembok. Ternyata temboknya apa? Kesombongan kita sendiri. Hati yang gak mau mengampuni itu tembok kita sendiri. Kalau kita mau terima pemulihan, terima mujizat, saudara, hancurkan tembok yang di dalam diri kita sendiri. Kesombongan, keangkuhan, tidak mau mengampuni. Hati yang melihat orang lain rendah, merendahkan orang lain dan sebagainya, itu juga Tuhan tidak suka. Mari kita kerjakan firman Tuhan. Dan mari yang terakhir, kita terus berlari lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.